Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menghantar kami untuk memasuki hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kiranya Roh Kudus membimbing, menuntun kami, untuk kami dapat mengerti kekayaan akan firman-Mu dan kami boleh memaknainya serta mewujudnyatakannya lewat sikap perilaku hidup kami. Kiranya firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam seluruh aspek hidup kami, dan kiranya kami senantiasa hidup berdasarkan firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Markus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 20 yang menyatakan, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pernahkah saudara melihat sikap dan tingkah laku orang yang kerasukan roh jahat? Orang yang kerasukan roh jahat biasanya menunjukkan sikap dan tingkah laku yang hampir mirip dengan orang yang berada dalam pengaruh alkohol atau narkoba. Ia tidak menyadari siapa dirinya. Ia juga tidak menyadari apa yang ia katakan, apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan. Bedanya, orang yang berada dalam pengaruh alkohol atau narkoba akan sadar setelah pengaruh alkohol atau narkoba itu sudah menghilang. Sedangkan orang yang kerasukan roh jahat akan tetap berada dalam keadaan tidak sadar sepanjang roh jahat itu masih merasuki dirinya. Namun satu hal yang pasti, orang yang mabuk karena pengaruh minuman keras ataupun orang yang berada di dalam pengaruh narkoba, dan juga orang yang kerasukan roh jahat, orang-orang yang seperti itu tidak akan mengalami damai sejahtera. Tidak hanya itu, ia akan menimbulkan perasaan tidak nyaman atau menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya tentu saja akan merasa tidak nyaman dan mereka tidak akan
mengalami yang namanya damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Injil Markus sebagaimana yang tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20 menceritakan tentang seseorang di daerah Gerasa yang kerasukan roh jahat. Ia sering berkeliaran di daerah perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Tentunya ia menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan karena ia menimbulkan ketakutan, kalau kita baca di ayatnya yang ketiga, di situ kita melihat bahwa beberapa kali orang yang kerasukan setan ini harus diikat dan bahkan diikat dengan rantai, tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengikatnya. Sini kita melihat bahwa orang yang kerasukan setan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Ia menimbulkan ketakutan. Hidupnya tidak menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Nah, ketika Yesus datang di daerah Gerasa, orang yang kerasukan roh jahat itu menjumpai Yesus. Ketika berjumpa dengan Yesus, roh jahat yang merasuki orang itu, yang disebut dengan legion, meminta agar Yesus tidak mengusirnya. Namun Yesus memilih untuk tidak tunduk dan takluk kepada apa yang diminta oleh roh jahat yang merasuki seorang yang berasal dari Gerasa ini. Yesus kemudian mengusir roh jahat itu, dan roh jahat itu berpindah ke kawanan babi, dan kemudian kawanan babi itu terjun ke tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalam danau itu. Maka terjadilah kehebohan di antara masyarakat. Karena penjaga-penjaga babi itu menceritakan apa yang terjadi. Namun yang menarik, yang harus menjadi fokus dalam kisah ini adalah perubahan sikap yang signifikan yang terjadi dalam diri orang yang kerasukan setan itu, yang sudah dipulihkan oleh Yesus. Ia duduk manis. Dia sudah berpakaian, tadinya mungkin ia telanjang, dan dia sudah waras. Ia tidak lagi berteriak-teriak menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan di ayat 20 diceritakan bahwa ia memberitakan tentang kasih dan kuasa Yesus yang membuat ia pulih, dan ia akhirnya mengalami damai sejahtera. Dia menjadi saksi Kristus di daerah Dekapolis yang memberitakan tentang kuasa dan kasih Yesus yang memulihkan. Itulah wujud syukur dirinya karena ia sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan sabda Tuhan hari ini? Kita juga sudah mengalami kuasa dan kasih Allah. Kita diselamatkan dari dosa yang merasuki dan menguasai kita. Dan kita ini adalah orang-orang yang dipulihkan. Pertanyaannya, apa yang sekarang kita harus lakukan? Apakah kita masih menjalani kehidupan kita yang lama yang dikuasai oleh dosa? Apakah kehadiran kita masih membuat orang lain
merasa ketakutan dan mereka akhirnya kehilangan damai sejahtera. Seharusnya tentu tidak demikian. Kita yang sudah dipulihkan seharusnya menunjukkan bahwa kehidupan kita sekarang lebih bermakna dan lebih berkualitas. Kita selayaknya memberi diri dan hidup kita kepadanya, serta kita memberi diri dan hidup kita untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan yang terpenting, bahwa kita juga harus menjadi saksi Kristus. Kita memberitakan tentang kuasa dan kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih dan kuasa yang memulihkan hidup kita, itu yang kita ceritakan, itu yang kita perbincangkan kepada keluarga dan juga kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan jika kita melakukan semuanya itu, maka kehidupan kita akan lebih bermakna. Mari kita jalani hidup kita hari ini dengan penuh makna. Kita boleh menghadirkan damai sejahtera, bukan membuat orang-orang di sekitar kita mengalami ketakutan dan kehilangan damai, tapi hidup kita harus menghadirkan damai sejahtera. Dan mari juga kita menjadi saksi, memberitakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang berlaku atas kita dan semua orang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah boleh memperdengarkan sabda-Mu bagi kami. Engkau memulihkan kehidupan orang yang kerasukan roh jahat, sehingga kehadirannya tidak lagi membuat orang-orang di sekitarnya mengalami ketakutan. Ia boleh memberi diri dan hidupnya untuk Tuhan Yesus yang sudah memulihkannya. Ia memberitakan kuasa dan kasih Tuhan Yesus di daerah Dekapolis. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami juga yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kami boleh memberitakan kuasa dan kasih Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang banyak. Tuhan, pakai hidup kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan kualitas hidup yang lalu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berjalanlah kiranya bersama kami Tuhan, sertai lindungi agar kami tetap boleh hidup dengan baik dan memberi makna dalam hidup yang kami jalani. Berkati seluruh warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini, kiranya mereka dikuatkan, mereka dimampukan untuk mereka dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.